Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok C. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tema yang kami dapat berupa vaksin. Nah, sebelum mulai presentasi, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu. Yang pertama ada teman saya, Aulia Latifah Oktaviani. Yang kedua ada saya, Iqbal Bahyuda. Yang ketiga ada Fauzia Putri Cahyaning Tias. Yang keempat ada Dia Ayu Cahyaning Wulan. Yang kelima ada Anissa Faisul Hidayah. Dan yang terakhir ada Eka Putri Damayanti. Nah, setelah kita perkenalan, mari kita lanjut ke presentasi. Silakan. Nah, yang pertama itu ada pengertian vaksin. Apa sih itu vaksin? Vaksin adalah bahan antigenetik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin atau imunisasi dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit-penyakit dan sering dibuat dari mikro yang dilemahkan atau mati, dari toksinnya, atau dari salah satu protein permukaannya. Selanjutnya ada jenis-jenis vaksin. Yang pertama ada vaksin hidup yang dilemahkan. Vaksin ini adalah suatu jenis vaksin yang dibuat dari mikroorganisme patogen seperti virus dan bakteri hidup yang telah dilemahkan di laboratorium. Mereka akan tumbuh dalam tubuh penerima vaksin, tetapi tidak akan menyebabkan sakit atau hanya sakit ringan karena sudah dilemahkan. Contohnya yang terbuat dari bakteri itu ada vaksin tuberkulosis, dan yang terbuat dari virus ada vaksin polio oral, vaksin campak, vaksin rotavirus, dan vaksin demam kuning. Yang kedua, ada vaksin sel utuh yang diinaktivasi. Vaksin yang diinaktivasi dibuat dari mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan lain-lain yang telah dimatikan dengan proses menggunakan bahan kimia tertentu atau secara fisik. Mikroorganisme yang sudah mati ini tidak dapat menyebabkan penyakit. Contohnya, yang terbuat dari bakteri itu ada pertusis sel tubuh, dan yang terbuat dari virus itu virus folio yang diinaktivasi. Yang ketiga ada vaksin subunit. Vaksin subunit seperti vaksin inaktivasi sel utuh, tidak mengandung komponen patogen hidup. Berbeda dengan vaksin inaktivasi yang berisi sel utuh, vaksin subunit hanya mengandung sebagian dari komponen patogen. Bagian dari patogen ini dapat merangsang pembentukan respon kekebalan. Seperti halnya vaksin inaktivasi, vaksin subunit dianggap sangat aman karena tidak mengandung komponen hidup. Dan yang terakhir ada toxoid vaccines atau vaksin toxoid. Vaksin toxoid merupakan suatu vaksin yang dibuat dari toksin atau racun yang sudah tidak berbahaya lagi, namun masih dapat merangsang respon imun melawan toksin tersebut. Vaksin toxoid dibuat dari toksin yang dihasilkan oleh bakteri tertentu seperti tetanus atau difteri. Toksin ini masuk dalam aliran darah dan menyebabkan gejala penyakit. Toksin berbasis protein tidak berbahaya atau toksoid dan digunakan sebagai antigen yang dapat merangsang kekebalan. Untuk meningkatkan respon kekebalan, toksoid dilekatkan pada garam aluminium atau garam kalsium yang berperan sebagai adjuvan. Vaksin toksoid sangat aman sebab tidak dapat menyebabkan penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin ini dan tidak ada kemungkinan berubah menjadi virulen. Selanjutnya yaitu ada proses produksi vaksin terdiri dari 6. Yang pertama raw materials, yaitu pengambilan bibit vaksin terbaik, virus atau bakteri agar jumlahnya memenuhi kebutuhan pembuatan vaksin. Yang kedua, cultivation and harvest, yaitu penanaman virus atau bakteri pada media yang sudah dimurnikan. Yang ketiga, purification, yaitu melakukan pemurnian virus atau bakteri yang sudah tumbuh dalam proses purifikasi, yaitu suatu proses untuk menghilangkan zat-zat yang tidak relevan dengan produk vaksin. Yang keempat, formulation, yaitu memformulasikan box vaksin yang telah dimurnikan dengan zat-zat tambahan. Yang kelima, filling, yaitu melakukan pengisian vaksin ke dalam kemasan. Yang keenam, packaging and product, yaitu pemasangan label pada kemasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pemberian vaksin.
Cara pemberian vaksin adalah bagaimana vaksin atau obat dimasukkan ke dalam tubuh penerima atau resipien agar vaksin yang diberikan dapat memberikan dampak pembentukan imunitas bagi tubuh. Pemberian vaksin ini dibagi menjadi 3, yaitu ada yang melalui suntikan, oral, dan semprotan intranasal. Untuk suntikan sendiri itu ada injeksi intramuskuler atau IM. Vaksin diberikan melalui suntikan ke dalam massa otot. Yang kedua ada injeksi subkutan atau SK. Vaksin disuntikan di bawah kulit di atas otot. Yang terakhir untuk suntikan intradermal atau ID. Vaksin disuntikan pada lapisan teratas kulit. Nah, untuk vaksin oral diberikan ke dalam bentuk tetesan dan dikonsumsi secara langsung. Nah, untuk semprotan intranasal, vaksin disemprotkan melalui mukosa nasal. Nah, pada gambar yang kecil yang di bawah itu, di situ digambarkan bagaimana penyuntikan vaksin ke dalam tubuh. Nah, untuk intramuskuler sendiri itu di bagian yang paling dalam karena letak otot di bagian yang lumayan dalam. Kemudian untuk subkutan sendiri itu di lapisan subkutan antara otot dan lapisan kulit. Sedangkan untuk lapisan yang kulit itu akan diberikan vaksin intradermal. Nah, selanjutnya cara pemberian vaksin bervariasi menurut jenis vaksin untuk memaksimalkan efektivitas vaksin. Nah, untuk vaksin pemberian oral itu ada vaksin OPV serta rotavirus. Kemudian untuk intramuskuler atau IM itu ada DTWP, DTAP, DT, TD, TT. Kemudian ada hepatitis B, IPV, HIB, PCV7. Nah, selanjutnya ada subkutan SK, itu bisa mengatasi penyakit campak ataupun demam kuning. Sedangkan untuk intradermal itu untuk BCG. Nah, yang terakhir itu untuk vaksin semprotan intranasal bisa mengatasi penyakit flu, seperti itu. Baik, itu saja dari kelompok C dengan materi vaksin. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.